Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk dalam sikap doa kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu bagi hidup kami, berkat kesehatan yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena begitu besar kebaikan-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan, layakkan kami di hadirat-Mu ya Bapa. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu bagi
Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk saat ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau, bukan dengan kekuatan kami, dengan gagah perkasa kami, tapi Engkau Roh Allah yang membawa kami kembali boleh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau menyucikan, menguduskan kami terlebih dahulu, layakkan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau. Dari pimpin pujian, singer, pemain musik, Tuhan, biarlah kami boleh membawa dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan pendeta-pendeta syafaat, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan lewat hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami semakin mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ibadah saat ini ke dalam tangan Tuhan, dan hamba takbiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Semangat memuji Tuhan. Amin. 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 Mari kita akan satu pujian suka-suka Tuhan. Haleluya.
Selamat memuji Tuhan, amin. 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 Mari kita angkat satu pujian. Allahku dahsyat dan berkuasa. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar hujan bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan sekali. Allahku dahsyat, dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari semuanya dalam sikap doa, kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Telah memilihku sebelum
jiwa-jiwa kepada Engkau. Biarlah kehidupan kami Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu, untuk keselamatan bagi keluarga kami, sahabat kami, bahkan bangsa kami Tuhan. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Jadikan kami sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pakai hidup kami sesuai dengan karunia dan talenta yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan, boleh kami mengerti. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk bulan Mei. Waktu terus berlalu, percepatan waktu. Kalau sehari kita merasa cepat banget untuk dilewatin. Dan tidak terasa kita sudah masuk bulan Mei. Haleluya. Kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap luar biasa bersama Tuhan. Amin. Walaupun ada goncangan, tantangan, masalah dan kehidupan kita, bersama Tuhan kita tetap kuat, tetap semangat. Amin. Karena Tuhan telah bangkit buat saya dan saudara. Semangat kita harus bangkit. Amin. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus Kristus bangkit bukan hanya secara rohani tapi jasmani juga. Semasa Tuhan Yesus hidup di dunia ini dan dia melakukan mujizat, melakukan pekerjaan Tuhan, dia berkata bahwa dia akan merubuhkan bait suci Allah dan dia akan bangunkan kembali dalam 3 hari. Itu adalah nubuatan untuk Tuhan Yesus bahwa dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Bahwa dia ingin menyatakan bahwa dia Allah yang hidup di antara orang mati dan dia hidup dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apakah benar Yesus bangkit secara jasmani? Ada berapa ayat firman Tuhan yang mengokohkan itu? Mari kita lihat beberapa ayat firman yang membuktikannya. Matius 28 ayat 9. Firman Tuhan katakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Berarti itu adalah bentuk daging. Setelah Yesus bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya bertemu dengan dia dan di situ dikatakan bahwa murid-muridnya mendekati dia, menyembah dia serta memeluk kakinya. Berarti bentuk fisik. Bahwa Yesus bukan hanya bangkit secara rohani tapi jasmani juga. Tubuhnya jasmani juga dibangkitkan. Kita lihat dalam Yohanes 20 ayat 5 sampai ke 7, apakah Yesus benar bangkit secara jasmani dan rohani? Pada saat itu Petrus dan murid yang lain pergi ke tempat di mana Yesus dikuburkan. Ayat 5 berkata, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Berarti kalau kita mau secara logika, kenapa kain pelu itu bisa tergulung dengan rapi, sedangkan kain kafannya masih ada di situ? Nah, berarti membuktikan bahwa Yesus itu, bahwa tubuh jasmaninya juga hidup, dibangkitkan. Di dalam kuburnya itu, murid-muridnya datang ke situ, tapi tidak menemukan jasad daripada Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan itu terbukti.
bahwa dia tidak ada di situ lagi, dan dia bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya rohani tapi jasmani juga. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengatakan di dalam Yohanes 2 ayat 19, semua itu digenapi dengan firman Tuhan saat Yesus mati dan bangkit. Yohanes 2 ayat 19 sampai ke 21. Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi sebelum Tuhan Yesus mati disalibkan, dia telah katakan terlebih dahulu, dia telah nubuatkan bahwa dia akan bangkit secara jasmani maupun rohani, bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Jadi jangan pernah kita ragukan dalam kehidupan saya dan saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tahu dan sangat tahu dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Karena dia bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup dan hidup dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan, iya dan amin. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, Tuhan akan genapi di saat kita berjalan di jalannya yang benar. Di saat kita berjalan di dalam rencananya. Tuhan Yesus dibangkitkan dari antara orang mati karena Tuhan Yesus, dia adalah sebagai Allah, dia juga Allah, dia juga manusia, dan tapi dia sebagai manusia dia mau tunduk dan taat kepada Allah dan mau mati di kayu salib untuk menggenapi seluruh rencana Allah dalam kehidupan kita. Karena Yesus taat, sehingga terjadilah kuasa kebangkitan. Mukjizat terjadi di saat ada ketaatan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus taat kepada Allah atau Bapa di surga, sehingga apa yang difirmankan itu boleh terjadi dalam diri Yesus Kristus. Nah, bahwa bukan hanya secara rohani, tapi jasmani. Maupun setiap kita, pengikut dia, pada akhirnya nanti, setiap kita yang sudah mati pun dibangkitkan. Dan akan hidup bersama dengan Yesus. Amin. Jadi Tuhan hanya menyatakan bahwa dia Allah yang berkuasa atas dunia ini. Dan dia Allah yang berkuasa di surga. Bahwa dia bukan manusia biasa, tapi dia adalah manusia Allah. Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia ini untuk menjadikan dirinya teladan bagi saya dan saudara. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak bimbang dan ragu. Kita tidak meragukan kuasa Tuhan. Dan kita tidak pernah khawatir dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia Allah yang datang ke dunia ini, mati buat saya dan saudara, mengampuni dosa saya dan saudara, dan dia mau bangkit buat saya dan saudara. Bahwa dia menyatakan bahwa dia Allah, Allah yang berkuasa. Allah yang mematikan dan menghidupkan. Amin. Bahwa setiap kehidupan kita harus mempunyai roh yang membangkitkan semangat kita. Karena yang daripada roh pasti membuat kita hidup dan membuat kita percaya akan kuasa daripada Tuhan. Bukan hanya itu, bahwa Tuhan Yesus saat dia bangkit, dia juga menyatakan bahwa ia memiliki daging dan tulang. Lukas 24 ayat 39, di sini dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini,
rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah, di saat Yesus bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan dia suruh muridnya untuk meraba, artinya memegang. Jadi bukan hanya dalam roh, tapi berbentuk fisik. Amin. Bahwa membuktikan bahwa Yesus adalah benar-benar Allah, benar-benar Tuhan, yang menjadi manusia, turun ke dunia ini untuk menggantikan diri kita dengan dirinya, menebus dosa saya dan saudara. Tapi bahwa dia adalah Allah yang dia telah bangkit buat saya dan saudara. Jadi bukan hanya perkataan, tapi fakta dan kenyataan yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa dia mati dan pada hari ketiga dia bangkit. Bukan hanya secara rohani, tapi secara jasmani, tubuh jasmaninya. Membuktikan saat dia ada di dalam kuburan, hanya tertinggal kain kafan dan kain peluh yang ada di kepalanya. Nah, membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bahwa dia telah menaklukkan maut. Jadi seharusnya kita yang binasa, tapi dia telah mati dan mengalahkan maut, menaklukkan maut, sehingga kita harusnya binasa, tapi kita memperoleh kehidupan kekal, yaitu di surga. Jauh sebelumnya, Raja Daud bernubuat juga bahwa tubuh Kristus tidak mengalami kebinasaan, karena dia adalah Allah. Dia justru datang ke dunia ini menebus saya dan saudara. Harusnya kita binasa, tapi dia yang mau mati di kayu salib, menggantikan diri kita di salib, supaya setiap kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Dia menyatakan dia berkuasa dan dia telah menaklukkan maut dan dia bangkit buat saya dan saudara. Supaya setiap kita yang percaya kepada dia juga akan dibangkitkan pada saat kedatangannya. Bahwa nanti saat kedatangannya, bahwa setiap orang yang sudah mati akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan kita yang masih hidup di dunia ini, yang masih hidup saat kedatangan Tuhan, kita akan diangkat secara hidup-hidup. Tubuh jasmani kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita lihat Mazmur 16 ayat 10, di mana nubuatan Daud tentang Yesus Kristus. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Di mana Raja Daud nubuat di sini, sebab dikatakan bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan kita ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusnya Tuhan melihat kebinasaan. Berarti setiap orang yang mati di dalam Kristus tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal di surga. Apa yang kita takutkan dalam kehidupan dunia ini? Bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Yang kita cari adalah kehidupan kekal di surga, kehidupan yang akan datang. Dunia ini hanya fana, hanya sementara. 70, 80. Selebih itu hanya kesusahan dan penderitaan. Tapi yang kita mau adalah kehidupan yang kekal. Maka jangan pernah kita ragu, kita bimbang. Percayalah kepada Yesus Kristus dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Di saat kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya, maka dialah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup saya dan saudara. Bukankah Alkitab menyatakan bahwa dia hidup, bukan Allah orang mati. Dia bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, dan hidup dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Setiap kita orang yang percaya kepada dia akan mempunyai kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Akulah jalan,
dan kebenaran dan hidup. Setiap kita percaya kepada Dia tidak akan binasa, tidak akan mati, melainkan kita memperoleh kehidupan, yaitu kehidupan kekal di surga. Seharusnya kita binasa, dikatakan tadi. Tapi karena Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menggantikan posisi saya dan saudara, sehingga kita memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan kekal di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan sangat mengasihi saya dan saudara. Kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita berharga di mata Tuhan, manfaatkan hidup kita menjadi berarti bagi banyak orang. Mari setiap kita, boleh kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Pujian tadi katakan, jadikan aku bait sucimu, jadikan aku mesbah doamu. Mari setiap kita menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Agar apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan, bahwa setiap orang yang ada di dunia ini, Tuhan tidak menginginkan kebinasaan. Tapi yang Tuhan mau adalah kita memperoleh keselamatan. Karena neraka tidak pernah diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan adalah untuk setan iblis yang menjadi pemberontak daripada Tuhan. Maupun setiap kita yang memberontak terhadap Tuhan, tempat kita juga ada di sana. Yang Tuhan mau adalah ketaatan dan kesetiaan kita di dalam Dia. Ketaatan mendatangkan keselamatan, ketaatan mendatangkan berkat dalam kehidupan saya dan saudara. Ketaatan mendatangkan mukjizat dalam kehidupan saya dan saudara, dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Selanjutnya kita lihat kebenaran firman Tuhan bahwa Yesus bangkit secara rohani. Efesus 1 ayat 19 sampai kepada 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Berarti Yesus bangkit. Kalau Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, berarti Dia berbentuk roh. Tuhan ingin kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Berarti Tuhan itu roh adanya. Di saat Yesus dibangkitkan dan Dia duduk di sebelah kanannya Allah Bapa di surga, berarti Dia menyatakan Dia juga roh, dibangkitkan secara rohani. Amin. Nah, itulah Tuhan kita, luar biasa. Dan kita lihat lagi dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan dengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Bukankah saat Yesus mati dan pada hari ketiga Dia bangkit, banyak orang yang sudah meninggal juga dibangkitkan? Nah, kita lihat bahwa Dia telah mengalahkan maut. Sehingga orang yang sudah mati, yang belum ada penginjilan saat itu, sehingga Yesus mati, masuk ke alam maut untuk menginjili orang-orang yang sudah mati. Dan mereka yang percaya dan menerima Injil, mereka dibangkitkan. Dan lihat, orang yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk dihukum pada saat nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Jadi orang yang sudah mati, yang tidak di dalam Tuhan, yang berbuat kejahatan, akan dibangkitkan untuk dihukum.
Tapi setiap kita yang percaya akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup dan memperoleh upah dari apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Setiap perbuatan kita ada upahnya. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini akan mendatangkan upah buat saya dan saudara di saat di pengadilan tata putih di surga nanti. Makanya setiap hidup kita, ayo lakukan yang bermanfaat. Lakukan yang mendatangkan upah dalam kehidupan saya dan saudara. Jadikan hidup kita berarti bagi banyak orang. Jangan kita sia-siakan waktu kita yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Pergunakan waktu yang singkat ini untuk Tuhan, untuk melayani Dia, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Dia. Dan yang terakhir kita lihat 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Membuktikan bahwa Dia dibangkitkan secara rohani. Dia dibangkitkan dari antara orang-orang yang sudah mati. Kita juga yang percaya kepada Dia, suatu saat kelak, setiap orang yang sudah mati di dalam Tuhan, tubuh kita akan dibangkitkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita akan hidup bersama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya di surga. Amin. Mari setiap kita lebih sungguh lagi di dalam Dia. Jangan pernah khawatir akan kehidupan kita. Jangan kita pernah ragu dalam kehidupan kita. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Bagian kita adalah percaya kepada Dia dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya. Sehingga Tuhan yang bertindak dan berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Biar Tuhan melakukan karyanya dalam kehidupan saya dan saudara secara maksimal. Satu syarat adalah kita taat dan menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam rencananya. Karena tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal dalam kehidupan saya dan saudara di saat kita mau taat kepada Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mengingat kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan Dia telah bangkit buat saya dan saudara. Di saat Tuhan Yesus bangkit berarti kita mempunyai kehidupan. Amin. Selama kita hidup bergantungan kepada Tuhan, ada pengharapan bagi saya dan saudara. Amin. Mari setiap kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Mari kita arahkan tangan kita dalam perjamuan ini. Di mana perjamuan ini dikatakan setiap kita memakan dan meminumnya akan mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan ini mengingatkan kita penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, menebus dosa saya dan saudara, menggantikan hidup saya dan saudara. Seharusnya kita binasa, tapi kita memperoleh keselamatan. Tuhan telah bangkit buat saya dan saudara. Dia menyerahkan tubuhnya buat saya dan saudara. Dengan perjamuan ini kita mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Agar kita lebih sungguh lagi di dalam Dia. Dan kita boleh melakukan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan. Kita boleh mempersembahkan hidup kita yang lebih sungguh lagi kepada Dia. Tuhan, Engkau memberkati perjamuan ini. Roti ini melambangkan tubuhmu. Anggur ini melambangkan darahmu. Darah penebusan buat kami semua. Darah yang menyelamatkan kami semua.
Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan ini. Dan sucikan kuduskan perjamuan ini. Tahirkan dengan kuasa darah-Mu. Berkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari setiap kita yang sudah terima perjamuan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, mari kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sama-sama katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam penyembahan. Mari naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari naikkan setiap ucapan syukur kita. Katakan terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah setiap hidup kami boleh menyenangkan-Mu dan menyukakan hati-Mu. Terpujilah namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu pada saat ini buat kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk ibadah pada hari ini yang telah Engkau perlancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih untuk setiap pengorbanan-Mu yang telah mati di kayu salib dan bangkit bagi kami semua, sehingga kami boleh memperoleh keselamatan daripada kebangkitan-Mu Tuhan. Urapi kembali hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu dengan urapan baru daripada Engkau. Hikmat marifat semakin Engkau tambahkan kepada beliau. Apa yang menjadi kerinduan hati-Mu boleh lebih lagi disampaikan kepada kami melalui hamba-Mu. Dan kami sepakat saat ini mengangkat kedua tangan kami. Kami mau berdoa untuk Ibu Feni Febrenita yang telah Engkau percayakan menggembalakan jemaat di GPR Living Bread. Penyertaan-Mu sempurna dalam setiap pelayanannya. Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Roh kebijaksanaan senantiasa Engkau tambahkan kepada beliau. Dan juga berkat dari barat, utara, timur, selatan Engkau kirimkan menyertai di sepanjang kehidupannya ya Tuhan. Dan kemanapun kakinya melangkah untuk melayani Engkau, Engkau turut campur tangan pemulihan, kesembuhan, terobosan boleh terjadi dalam setiap pelayanannya. Nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Dan juga untuk setiap hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada hari ini, baik song leader, singer, pemain musik, dan yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun pada hari ini. Urapilah kami semua kembali dengan urapan baru daripada Engkau. Semakin ikat kami dengan tali kasih-Mu, berikan kami satu kesatuan hati di dalam pelayanan ini. Dan juga setiap jemaat yang telah mengikuti ibadah, Engkau Tuhan Allah yang mengurapi kami semua untuk kami boleh lebih lagi sungguh dan rindu akan hadirat dan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang berkati bangsa kami Indonesia. Engkau berkati dalam berbagai bidang, berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpinnya, sehingga dalam setiap keputusannya adalah untuk kemuliaan dan kesejahteraan bagi bangsa kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, usaha, pekerjaan, apapun yang kami kerjakan beri berhasil dan beruntung. Dan ajar kami lebih lagi menabur untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sempurnakan setiap doa kami, dan setiap doa kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami pulang, kami rindu untuk menerima berkat daripada Engkau. Mari kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, terimalah berkat, kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan katakan amin.
Amin. Those flare